Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Khatina hibba khadat labah syadallahu ta'ala naftatih wa nabda liqa'ana hadas sabah bil basmalah. Absen dulu. Hanif, Haidar, Fatih, Fakhri, Farhan, Sidik, Lintang, Rashid, Muad, Mufti, Ibnu, Luqman, Rifai, Amri, Naufal, Rama, Yakub, Subhan, Ghazi, Sahban, Yahya, Yoga, Zaki, Ghazi, kira nggak hadir. Farhan mana? Lahat ya Arif. Orang tamu, udah sholat belum? Dicek satu orang tolong. Jangan Subhan lagi, tadi udah turun dia. Ya. Alhamdulillah, pagi ini secara jadwal kita materinya adalah merancang kurikulum. Nanti insyaallah akan kita uraikan, akan kita bahas bagaimana langkah-langkah dalam menyusun kurikulum atau konsep tahfidz. Insyaallah seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita koreksi dulu untuk evaluasi yang kemarin. ROM 1 dan ROM 2, nanti ROM 3-nya biar saya sendiri insyaallah. Kalau antum ikut koreksi yang ROM 3 nanti nggak kuat. Nggak kuat lihat nilainya. Fadhal, dibagi. Nah, biasanya BEM kalau nyambungin ke internet gini gimana? Oh gitu. Pada rajin Shopee sih makanya. Apa? Kalau lihat langsung beli nggak apa-apa. Cuma dimasukin keranjang tok. Lihat-lihatnya sampai duhur, habis duhur lanjut lagi. Hazar. Sudah? Sudah semua? Oh, kurang 3 orang berarti ya? Yang manggil Farhan sama yang barusan di sini. Gimana? Udah bangun? OTW? Begadang mau tadi malam?
Yang satu dipegang siapa? Berarti kan ada yang megang dua, karena yang satu belum masuk kelas. Ada yang megang dua nggak? Harusnya ada. Siapa yang megang dua? Ada yang megang dua? Yakub, kasih Farhan. Ya. Ada yang megang punyanya sendiri nggak? Amri megang punya siapa, Amri? Yoga megang punya siapa? Hanif? Lukman? Yahya? Hah? Rosid? Yakub? Noval? Amri? Hah? Yoga? Oh, balik lagi ya? Rama megangnya siapa? Subhan. Subhan? Loh, kok bisa pas gitu? Padahal sudah kita acak ya. Oke. Bismillah. Semoga 100 semua nilainya. Duduk dengan tenang, rapi, dan tidak bersandar adalah di antara adab umum yang harusnya dimiliki oleh murid. B. Enggak lah, kan di kitab kan ini khusus untuk murid kan? Acuan kita yang ada di kitab. Yang kedua, berapa uslub pengajaran dalam halaqat Qur'aniyah? Sampai ada yang salah tak jewer ini. Berapa? B, 5. Ada yang salah kemarin kayaknya saya lihat itu. Apa aja 5 itu? Talqin, tasmi', murojaah, tajwid, tafsir. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 4, ada yang 7 malah kayaknya. Ya enggak? Ada yang D kayaknya. Ada yang D. Sebuah perangkat untuk menghantarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah definisi dari manhaj secara umum. Kalau manhaj dalam halaqat Qur'aniyah bukan ini. Kalau antum ngisi uraian pakai ini berarti salah. 3B. At-tafhim, memberikan pemahaman, adalah definisi secara bahasa dari talqin. 4A. Dalil atas uslub talqin adalah pengajaran malaikat Jibril kepada Rasulullah, pengajaran Rasulullah kepada para sahabat. A dan B benar, A dan B salah. C. A dan B benar. Kalau antum baca di paragrafnya itu memang fi'lu Jibril dan Nabi Muhammad, setelah itu kemudian prakteknya Nabi Muhammad dengan para sahabat. 5C. Menambahkan kepercayaan murid atau santri kepada ustadz atau mu'alim adalah di antara urgensi dari uslub talqin. 6A. Di antara murotal Syekh Mujawad yang direkomendasikan adalah 7D. Ada yang milih A, ada yang milih B, ada yang milih C. Padahal A, B, dan C semuanya benar. 8. Di antara sebab tidak efektifnya penerapan uslub talqin dengan cara memerintahkan murid atau santri untuk mendengarkan kaset atau murotal adalah sebagai berikut. Terkadang atau bahkan sering santri tidak melaksanakannya. Santri tidak mampu mendeteksi kesalahannya sendiri. A dan B salah, A dan B benar. D. A dan B benar. 9. Berikut adalah level yang ada dalam talqin kecuali A. Masih mengeja huruf. Masih mengeja huruf. Level dalam apa? Tajwid. 10. Al-isma' memperdengarkan kepada orang lain adalah definisi secara bahasa dari uslub tasmi'. 10A.
Karena diadakannya halaqat Qur'aniyah adalah untuk mencetak hafid yang mutkin dan mujawad, maka dalam halaqat Qur'aniyah harus ada program tasmi 11A. Di antara faktor yang dapat membantu hafalan santri adalah sebagai berikut. Nomor 12 ini bonus. Tidak ada jawabannya. Baru ketahuan kalau tidak ada jawabannya pas saya ngoreksi baca ulang. Beda kan bunyinya soal yang di sini sama yang di penyantum? Coba. Di antara faktor yang dapat membantu hafalan santri adalah, kalau di penyantum kan gitu. Jawabannya apa coba? Kalau soalnya kayak gitu. C. Bukan. A, B, dan C semuanya benar. Jawabannya itu. Itu ada di footnote. Harusnya adalah sebagai berikut kecuali, nah itu harusnya. 12 bonus, dibenarkan semua apapun jawabannya. Kalau menggunakan satu mushaf, dia SOP dari apa? Adab umum untuk murid. Metode penilaian terhadap setoran santri atau murid adalah dengan mempertimbangkan Mutustad. C. A dan B benar. Ketelitian hafalan sama kemampuan menghafal. Berikut adalah kesalahan paling ringan yang dilakukan oleh santri dalam setoran hafalan baru. Lahan jali, lupa urutan ayat, mengubah kalimat atau ujung ayat, menggugurkan sebagian ayat. B. Lupa urutan ayat. 14B. Nisyanu tasalsulil ayat au juz'un minha. Al-mu'awadah adalah definisi secara bahasa dari uslub. 15D. Murojaah. Arif adalah nama orang. Santri yang telah menghatamkan Al-Quran dan tidak lagi butuh terhadap taklim. 16C. 16C. Bukan hanya baik dan dipercaya, tapi diantara syaratnya dia harus sudah selesai dan talqinnya beres. 17. Harus ada pengawasan dari mu'alim dari masa ke masa secara baik dan tepat. Ini adalah satu hal yang wajib diperhatikan saat menerapkan C. Ma'azamil. Kalau yaumiyah kan disetorkan ke ustadz, dauriyah juga. Nah, ma'azamil ini yang tidak disetorkan ke ustadz, makanya perlu ada riqobah kalau dalam kitabnya itu. 18. Oleh karena membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan adalah sebuah kewajiban, maka menjadi penting dan wajib pula adanya uslub tajwid. 18D. 19. Berikut adalah adab-adab penting bagi yang telah menyelesaikan uslub tajwid, kecuali tidak terlena dengan kemandirian tajwidnya, mengaplikasikan teori tajwid yang telah dipelajari, waspada terhadap tipu daya setan untuk meremehkan orang lain, mempelajari tajwid menggunakan kitab yang tepat. 19D. 20. Ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran, menjelaskan maknanya dan menyarikan hukum-hukum serta hikmahnya adalah ilmu tafsir. 20B. Kalau ada yang jawab A, bangetan. 21. Timbul keyakinan bahwa tujuan dari diadakannya halaqat Qur'aniyah adalah semata-mata untuk mencetak hafid yang hafal 30 juz saja. Ini adalah akibat buruk dari tidak seimbangnya penerapan A. Hafalan dan pemahaman. 21A. Sesungguhnya hafalan yang berangkat dari pemahaman terhadap yang dihafal akan lebih mudah hilang dibanding hafalan yang berangkat dari sekedar membaca saja. Ini adalah pernyataan yang ngawur.
23. Pernyataan yang tepat dan benar adalah lebih baik banyak hafalan daripada sedikit hafalan namun diamalkan. Lebih baik sedikit hafalan daripada banyak hafalan namun diamalkan. Seorang hafid yang memahami hafalannya dan mengamalkannya lebih baik daripada seorang hafid yang hanya hafal namun tidak paham dan tidak mengamalkannya. Tidak ada pernyataan yang benar dan tepat, yang ada dari 3 pilihan di atas adalah pilihan ngawur semua. 23C. 24. Pada level makhraj dan sifat huruf hendaknya diampu oleh C. Ustadz yang pernah belajar sifat dan makhraj langsung dari para ulama secara musyafahah. Ada yang salah? Ada yang jawab A? Ustadz yang memiliki sanad. Sudah gampang sekali untuk memilih jawaban yang benar harusnya. 25. 25 ini semuanya benar. Dijawab huruf apapun 25 ini semuanya benar. Dari 5 uslub yang kita pelajari, menurutmu uslub mana yang paling sulit untuk dirancang sebagai sebuah program dan dimasukkan dalam kurikulum sebagai satu kesatuan konsep tahfidz? Jelaskan alasanmu. Dari punyanya Farhan. Yang antum pegang jawabannya apa? D. E. Apa itu? Oh iya, sampai O ya. Alasannya? Memahamkan nggak gampang. Header yang antum pegang? D. Alasannya? Penjelasannya yang kurang jelas. Penjelasannya yang kurang jelas. Mungkin penjelasan pas ini ya? Nggak tahu saya. Zaki? E. Alasannya? Sedikit paham bahasa Arab. Lukman? E. Alasannya? Ayudin? E juga. Kenapa? Kurangnya kemampuan untuk sampai arah situ. Ya. Yoga? E lagi. Kenapa? Jarang dimasukkan dalam kurikulum. Rasid? Alasannya? Kita juga harus mengerti apa yang kita ajarkan. Sedangkan saya susah untuk mengerti langsung. Semen? E. Alasannya? Enggak ada alasannya. Ada Pak I? E. C. Alasannya? Gimana? Yang keras. Butuh pengawalan pusat langsung, soalnya kan kadang orang beda-beda. Ada yang bikin dengan sulit, ada yang kayak ditinggal itu mah dalam kerjaan. Ya. Kerja di sini. Hanif? Alasannya? Semalam kita memiliki SDM yang betul mampu untuk handle bidang tersebut. Punya siapa? Lukman? Kok Lukman? Ibnu? Kenapa? Banyak yang belum paham Arabnya. Sidik? Kenapa? Punya siapa itu? Lintang? Apa alasannya? Enggak ada. Muat.
Kalau nggak dipilih salah ya. Yang betul kalau ada pilihannya. Kalau nggak ada pilihannya berarti salah. Alasannya? Karena sulit untuk dipahami. Kenapa? Alasannya? Nggak bisa terbaca tadi. Agar semua lembaga harus berfokus dengan ramah. Nggak jelas. Coba sini. Tulisan Thailand. Arab ikon. Tulisan SD Thailand. Agar semua lembaga harus berfokus dengan namun berfokus dengan yang bersifat umum MTK IPA, jadi agak sulit untuk menerapkan metode murojaah. Maksudnya apa ini, Amri? Ewal. Fatih? Alasannya? Pengajar harus lebih paham terhadap apa yang dia sampaikan. Masya Allah ya. Mufti? Alasannya? Sedikitnya aku mempelajari. Lintang tadi udah? Udah. Pak Hari? Alasannya? Agak sulit dan susah untuk dipahami. Yakub? Wah. Alasannya? Rama? C. Harus ada pengawasan langsung dari Ustaz. Amri? E. Alasannya? Menghafal dengan mempelajari tafsirnya akan membutuhkan waktu yang lama. Gazi? C. C. Alasannya? Murojaah akan mengeluarkan hafalan. Udah gitu aja. Murojaah atau ya namanya murojaah emang untuk itu ya. Ya. Alasannya? SDM. Fadal. 4 1 berarti 5 23. Enggak ada yang talqin ya. Berarti mudah. Berarti antum sudah percaya diri bahwa antum bisa mengampu talqin. Insyaallah. Ya bagus, nggak apa-apa. Tasmi' juga, insyaallah percaya diri. Murojaah, kemudian tajwid. Tajwid tadi satu ini yang siapa ya? Yang dibahas siapa tajwid ini tadi? Yang milih tajwid tadi? Oh, Aidar ya. Apa alasannya? Punya siapa itu? Fatih. Itu maksudnya penjelasan kurang jelas pas presentasi. Oh, sulit memahami uslubnya. Oh, ya. Kebanyakan tafsir, tapi kebanyakan kalau saya lihat dari alasan-alasan yang dikemukakan masih masih belum terbuka mindset antum. Mindsetnya masih bahwa kurikulum ini nanti semua yang ngayai saya. Makanya kan banyak tadi yang saya enggak sulit memahami Ustaz, saya enggak bisa bahasa Arabnya. Yang mengajar harus lebih paham. Kan gitu kan? Kebanyakan tadi masih zoomnya tuh zoom dari sudut pandang diri kita sendiri. Artinya yang namanya kurikulum, kumpulan program ini tidak semua program harus kita jalankan pribadi atau sendiri. Paham maksudnya? Kan gitu. Enggak apa-apa diadakan aja, ada uslub tafsir. Enggak harus kita yang mengampu. Berdayakan saja tenaga yang paling mendekati mampu. Kalau kita cari yang alumni
fakultas tafsir ya belum ada. Antum aja disuruh masuk fakultas tafsir tidak mau kok. Gimana mau ada? Kan gitu. Maunya masuknya mulazamah fikih. Kalau enggak ngambil sanad. Tidak ada yang mau ngambil tafsir. Ya enggak apa-apa, ngambil sanad enggak usah disalahkan. Enggak apa-apa. Kalau antum satu angkatan ada 2 atau 3 yang ngambil sanad kan berarti sudah menggugurkan dosa teman-teman yang lain. Kan gitu. Tapi kalau belum ada yang ngambil tafsir kan berarti semuanya berdosa. Aneh. Enggak, artinya gini. Ketika kita sering mengkritisi dan tidak terima dengan berbagai penjelasan terkait dengan interpretasi dan katakanlah tafsir terhadap satu atau beberapa ayat tertentu, harusnya bersamaan dengan itu juga muncul semangat bagaimana caranya supaya saya ini ahli di bidang tafsir, supaya nanti counter kepada orang lain itu sama-sama ilmiahnya dan sama-sama bersumber dari orang yang memang punya hak atau kapasitas secara akademik. Kan gitu. Kalau dulu para ulama mufasir itu kan bantah-bantahannya karena memang setara mereka. Dari madzhab Syafi'i ada yang bikin tafsir mendet ahkam fikih dari sudut pandang Syafi'i. Ada kitab tafsir ahkam fikih dari sudut pandang Hanafi. Dan itu setara, secara akademik setara. Sehingga ketika bantah-bantahan itu tidak lucu. Paham maksudnya? Kan itu. Makanya kalau bisa adalah di antara kita yang ngambil fakultas tafsir. Antum aja taduh, jangan saya. Antum aja. Kalau antum nggak bisa, setidaknya nanti ketika antum ditugaskan atau ke lembaga atau pesantren tempat antum nyantri dulu, ojo-ojo aja itu orang-orang sepuh itu. Pak, Ustaz, di Indonesia ini pesantren yang ada ahli tafsirnya itu bisa dihitung jari. Kalau pesantren kita ini nanti ada ahli tafsirnya, Insya Allah nanti akan dicarikan donatur. Kan gitu. Entah yang berangkat antum atau anak didik antum, tidak masalah. Yang penting ada. Juga menjadi satu pelajaran bagi kita. Artinya memang yang namanya ilmu bahasa Arab itu wajib untuk kita pelajari. Kan gitu. Dan tidak berhenti hanya ketika nyantri. Kita semua yang sudah dipanggil atau dijuluki sebagai ustadz saja terus belajar bahasa Arab itu. Karena itu ilmu yang akan terus terpakai. Tidak ada turas yang menggunakan bahasa Bugis. Ada turas ya pakai bahasa Arab. Gitu. Nah, Bapak kan sudah ada terjemahan. Terjemahan itu seringkali tidak bisa mewakili berbagai macam kosakata dan kalimat dalam bahasa Arab. Gitu. Uslub aja kalau kita terjemahkan, uslub itu apa? Terjemahnya kan sulit. Metode, cara, tapi kok kayak kurang pas. Ya uslub. Karena uslub itu komprehensif dia nanti. Berbagai macam SOP dan perangkatnya. Oke, dihitung. Benarnya berapa? Loh, kok muser-muser gini? Emang kadang gini? Masa laptop mahal gini? Ini enggak. Oh, udah enggak.
Hanif, yang kamunya Hanif berapa? Benarnya? Betul 19. 19. Haidar? Yang kamunya Haidar? Benar. 19. Fatih? Fatih, yang kamunya Fatih? Fahri? Fahri? Hah? 19. Farhan? 14. Sidik? Dilihat yang dipegang punya siapa? Sidik? Hah? 24. Lintang? 23. Rosyid? 21. Muad? 18. Mufti? 11. Ibnu? Oh ya, dihitung dulu. Lukman? 21. Rifai? Amri? Noval? Rama? 17. Yakub? 14. Haki? Haki yang kamunya Haki. Hah? 10. Gozi? Hah? Mayudin? 14. Yahya? 21. Yoga? Zaki? 21. Ibnu berapa? 18. Loh. Romawi 3 itu per poin tak kasih berapa? 5 ya? Oh iya betul. Oke, kita koreksi lagi. Yang Romawi 2. Santri memperdengarkan hafalan barunya kepada ustadz dalam satu majelis atau lebih. Ini adalah definisi dari uslub tasmi. Ada yang salah? Satu. Ada lagi selain yang dipegang ini? 2. Sudah. Ustadz membaca ayat atau surat kemudian diikuti oleh santri dengan tujuan untuk memperbaiki bacaan. Ini adalah bagian dari definisi uslub talqin. Talqin. Dalam pelaksanaan talqin ada 2 opsi yang bisa dipilih oleh seorang ustadz, yaitu talqin fardi dan talqin jama'i. Yang benar, ada yang benar yang di bawah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus yang keempat, ustadz memberi waktu atau durasi tertentu kepada santri-santrinya untuk menghafalkan ayat atau surat yang sama. Ini adalah praktek untuk mengukur kemampuan hafalan murid atau santri. Selain itu salah. Menentukan level apa?
Nggak ada, salah. Level kekuatan hafalan santri. Harusnya kayak gitu. Kalau tidak ada keterangan kekuatan hafalan santri, salah. Kalau hanya menentukan level, salah. Karena level dalam asalib yang kita pelajari ada banyak. Dalam tafsir ada levelnya, tajwid ada levelnya, talqin ada levelnya. Amri, apa tadi? Menentukan level kemampuan santri. Dalam? Enggak ada. Salah. Ya satu lah wes satu nggak apa-apa wes. Satu. Kan per soal kan 2. Ininya nilainya, itu dikasih setengah, nggak apa-apa wes. Rohim saya sama antum. Apa Farah? Salah toh ya? Salah. Jauh itu udah jauh. Jauh itu udah jauh. Lima. Di antara adab umum pembelajaran dalam halaqat Qur'aniyah yang seyogianya sama-sama dimiliki baik oleh ustadz maupun santri adalah, ini saya bacakan, kalau ada salah satu di antara ini berarti betul, tapi kalau tidak ada satu pun berarti salah. Perhatikan, suci dohir batin, menghadap kiblat, niat iktikaf, menggunakan siwak, memulai dengan isti'adzah, memperbagus bacaan Al-Quran. Kalau tidak ada salah satu dari itu berarti salah. Menghilangkan sekat salah. Itu ahamiyahnya. Ahamiyah talqin. Berpakaian rapi. Maafi. Salah. Kalau tidak ada salah satu dari yang saya bacakan tadi berarti salah. 6. Di antara adab yang khususnya seharusnya dimiliki oleh seorang ustadz dalam mengampu halaqat Qur'aniyah adalah salah satu dari 7 poin berikut. Kalau ada salah satu dari 7 ini berarti betul, kalau tidak ada sama sekali berarti salah. Fokus menghadap santri yang setoran, mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan alias fokus, dan menghadirkan keikhlasan. Khusyuk dalam tilawah dan interaksi dengan ayat yang dibaca, berusaha membaca dengan tartil, mengulangi sebanyak 3 kali, sabar dan tidak jengkel terhadap kesalahan murid atau santri, tidak mengungkit-ungkit amalan. Kalau tidak ada salah satu dari itu berarti salah. Ya wes tok nek salah. Gremeng. Tujuh. Santri menyetorkan kembali hafalan yang sudah pernah ia setorkan kepada ustadz. Ini adalah bentuk dari uslub murojaah. Ada yang salah? Salah? Ada. Tingkatan ketiga dari 5 tingkatan level tajwid santri adalah apa? Nun dan mim mati. Apa nih? Top. Maksudnya? Top. Apa itu? Top cair itu. Salah lah. Ya. Apa? 7? Gimana? Nun sukun dan tanwin setengah. Salah. Mat itu level 4. Ya kan? Kan mengeja. Kemudian salah harokat huruf. Nun mati, nun dan mim mati, mudud, mahorid dan sifat. 9. Dalam menangani santri tajwid level pertama, seorang ustadz hendaknya sabar dan memberikan motivasi secara ekstra. Ya intinya kalau ada kata sabar dan motivasi berarti betul. Kalau ada salah satu dari sabar atau motivasi berarti setengah. Kalau tidak ada dua-duanya berarti salah. Hah? Kalau ada sabarnya berarti setengah. Kalau tidak ada memberi motivasi setengah. 2. Sabar sama tasjik. Sabar sama tasjik.
10 terakhir. Metode pengajaran tafsir dalam halaqat Qur'aniyah untuk anak usia di bawah 10 tahun adalah diselaraskan dengan halaqat Qur'aniyah dan dipilihkan materi yang sesuai dengan kemampuan hafalan dan pemahaman murid atau santri. Yang senada dengan itu atau memiliki makna yang sama dengan yang saya baca tadi berarti betul. Tapi kalau melenceng jauh berarti salah. Intinya pembelajarannya itu dibarengkan dengan halaqat, materinya disesuaikan dengan pemahamannya. Karena anak masih di bawah 10 tahun. Kisah-kisah Nabi aja. Hah? Ya setengah, nggak apa-apa. Karena memang di kitab ada kisah-kisah. Muyasar itu untuk level yang atasnya. Menggunakan tafsir yang setengah. Apa Fahri? Berjalan seiringnya dengan hakim menciptakan tulisan izin dan santri dan tambah pusing. Betul, jangan bikin santri pusing. Ya intinya itu, jangan bikin santri pusing. Jangan bikin santri malah bertanya-tanya. Dimulai dengan yang Salah. Itu nanti jawaban untuk uraian nomor 5 itu. SOP uslub tafsir. Kalau sudah jawaban yang betul atau benar dikalikan 2. Yang setengah berarti 1 nilainya. Per soal yang benar 2, nilainya 2, poinnya. berarti kalau 5 10. Ya, kalau betul 5 berarti 10. Betul semua 20. 25 tambah 20, 45. Nanti uraian per soalnya 5, 45 tambah 45, 90. Dari saya tak kasih bonus tambah 10 poin. Makanya standar remedinya minimal 70, bukan 60. Hanif yang megang punya Hanif. Anif 17. Haidar. Fatih. Fahri. Oh ya, Mumtaz. Farhan 6. Tenang lagi. Gak salah. Gak boleh ya. Sidik 16. Lintang 8. Rosyid. Mumtaz. Muad. Mufti. Ibnu. Lukman. 14. Rifai. Amri. 9. Naufal. Rama. Yakub. Subhan. Gozi. 13. Sahban. Yahya. 13. Yoga. Zaki.
Punya siapa? Yakob 17 an. Ini yang pendahuluan kemarin ya. Loh. Hah? 12. Ya. Saya benar. Tak kasih tahu caranya bikin formula di Excel biar otomatis. Kalau nilainya di atas 70 nanti lulus, kalau di bawah 70 nanti remedi. Rumusnya lihat tuh di atas tuh yang baru saya katakan, sama dengan if dalam kurung, saya lihat lagi, lupa. Kok hilang? Lah. Rumusnya malah hilang. If diklik jumlah nilainya terus lebih besar sama dengan 70. Wah, ini kok hilang ya tadi ya? Duh. Sorry. Wah, nggak jadi keren deh. Nah, ini loh. If G5 itu berarti jumlah nilainya, kolom yang ada jumlah nilainya G5 lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Kalau di bawah 70 berarti remedi. Nah, nanti otomatis nanti. Coba ya. Kalau paham rumus Excel tuh enak buat garap-garap. Lebih gini tadi ya, sama dengan 70 terus nggak boleh tinggal, harus langsung. Mana sih tadi? Saya balik lagi kan. Nggak jadi keren untuk kedua kalinya. Dihafalkan dulu berarti rumusnya nih. Pakainya koma. Klik di keterangan sama dengan if dalam kurung jumlah nilainya lebih besar atau sama dengan 70, terus dikasih koma, tapi komanya yang koma ada titik di atasnya. Nah, terus remedi lulus. Ada petiknya nggak tadi ya? Ada. Petik lulus, petik koma lagi, petik remedi, petik lagi kurung tutup, enter. Tinggal ditarik ke bawah aja terus semua. Ya kan room 3 belum.
Kan Romawi 3 belum dikoreksi. Nah, makanya tinggal nanti penentuannya tinggal di Rom 3-nya. Kalau Rom 3-nya dikosongi semua berarti ya nilainya 0. Makanya seperti yang kemarin pernah saya bilang bahwa kemampuan untuk Microsoft itu ya sangat membantu untuk kita merancang dan menyusun kurikulum, membuat evaluasi kan gitu. Kayak gini, bikin soal ABC-nya biar menjorok ke kanan tidak urut dengan angkanya. Itu kalau tidak menggunakan ilmu Microsoft ya nanti nggak bisa rapi kayak gini kan gitu. Oke, cukup untuk evaluasinya, dikumpulkan lagi dulu untuk saya koreksi nanti ininya Romawi 3-nya. Kemarin pas rapat BEM udah tak kasih tutorial prakteknya ini. Betul. Kita sekarang belajar menyusun kurikulum atau program tahfidz. Yang pertama kali perlu untuk kita tahu atau kita siapkan sebelum menyusun kurikulum adalah satu langkahnya adalah menentukan target. Sebentar, tak tinggal dulu.
Saya sampaikan secara umum, baru nanti setelah itu kita spesifik terkait dengan halaqat Qur'aniyah. Menentukan target yang ingin dicapai atau dari program atau kurikulum ini nanti, katakanlah misal programnya itu selama Ramadan. Nah, berarti kan dia program singkat. Dan biasanya kalau program Ramadan nanti tidak terlalu banyak metode atau muatan pelajarannya. Bisa jadi kalau program Ramadan seperti halaqat Qur'aniyah kan cuma satu kitab. Artinya ya cuma fokus di halaqat Qur'aniyah saja. Tinggal nanti disusun target dari pembelajaran kitab ini apa. Kemudian endingnya apa, sehingga nanti untuk mencapai ending itu baru kita bisa terbayang dalam pikiran jalan untuk mencapai ke target tersebut. Kalau kurikulum kan dia skupnya akan lebih besar. Katakanlah antum nanti menjadi mudir atau mendirikan pondok baru. Nah, pondok baru itu nanti antum harus tentukan output atau ya alumni dari pondok antum itu diharapkan nanti akan jadi seperti apa. Wah, saya pengen alumni pondok saya itu pokoknya hafid, pinter fikih, pinter bahasa Arab, adabnya bagus, pinter ceramah, pinter nulis, pinter IT. Lah, berapa durasi belajarnya? 3 tahun, Ustaz. Kok bisa program 3 tahun bisa itu semua pada satu orang? Nanti seluruh orang Jawa nanti tak rekomendasikan ke pondok antum. Enggak cuma orang Jawa, nanti tak bantu promosi ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan nanti. Tak woro-worokan. Jadi yang perlu diperhatikan ketika menentukan target adalah dia harus masuk akal. Nah, target itu harus masuk akal dan proporsional. Harus masuk akal dan proporsional. Yang kedua kemudian setelah menentukan target adalah menentukan lini masa waktu. Lini masa waktu ini bisa jadi kemungkinan sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya atau belum ada. Kalau belum ada, berarti disesuaikan dengan target supaya targetnya masuk akal dan proporsional. Paham ya maksudnya ya? Tapi kalau lini masa waktunya sudah ada, berarti dilihat dulu lini masa waktunya, kemudian baru ditentukan targetnya. Kalau belum ada lini masa waktunya, tentukan target, setelah itu dibahas lini masa waktunya. Nah, ini nanti akan ada lembaga-lembaga yang memang dia terpatok dengan waktu. Kalau lembaga yang terpatok dengan waktu, berarti nanti targetnya yang menyesuaikan. Paham maksudnya? Tapi kalau lembaga itu tidak ada patokan waktu, ya target dibikin seleluasa mungkin, sebaik mungkin tidak masalah, karena tidak ada batasan waktu. Katakanlah misal rumah Quran yang memang dia tidak ada durasinya, karena memang ya siapapun boleh datang, setor dan belajar. Ya sudah, berarti kita buatkan program di mana standar lulus atau standar outputnya itu berdasarkan capaiannya dia, berdasarkan kualitasnya. Kalau sudah mencapai target berarti sudah selesai masa waktu pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, ini saya ambilkan dari Zenius ya. Bukan saya susun sendiri, bukan. Antum jangan terlalu Ustaz Farid keren ya. Enggak, saya buka Google. Tentukan judul yang tepat. Ini tidak terlalu vital sih. Betul. Tapi biasanya judul yang tepat dan menarik nanti akan menyedot banyak perhatian.
program tahfidz 30 hari mungkin 10 juz. Keren nih, 30 hari bisa mungkin 10 juz. Program sanad Tuhfatul Atfal 10 hari beres misalkan. Ya beres mukadimahnya kan, beres nun matinya kan, nggak tahu kan. Ya pokoknya tentukan judul yang tepat, yang menarik. Kemudian karena biasanya judul yang menarik itu nanti juga akan menjadi bagian dari semangat orang yang menjalankan atau yang menjadi objek dari program, kan gitu. Kemudian pelajari kurikulum sebelumnya. Kalau di tempat itu belum pernah ada kurikulum sebelumnya, bagaimana Ustadz? Lihat kurikulum di tempat yang lain. Pelajari kurikulum yang ada di berbagai lembaga pendidikan yang lain. Sekali lagi jangan sampai jumawa. Wah, ini saya ini yang pertama kali ke sini. Saya yang pertama kali bikin program di sini. Kalau nggak ada saya ini nggak akan maju, nggak akan ada program yang rapi tersusun kayak gini, nggak mungkin ada. Jangan gitu. Tetap harus belajar kepada kurikulum sebelumnya. Minimal itu yang harus dipelajari adalah pengalaman pribadi. Minimal itu. Saya dulu di Nasrul Quran 2 tahun, programnya itu pertama kali ada tahsin fokus, setelah itu masih ada tahsin tapi berjalan bareng dengan tasmi' dan murojaah. Tasmi'nya setiap hari dibuat minimal 1 lembar. Kemudian murojaahnya itu ada model murojaah yang sore setiap hari sama murojaah yang kenaikan juz. Kalau di sini nanti gimana ya? Dilihat waktunya, dilihat targetnya. Minimal dari pengalaman pribadi. Kemudian tulis pertanyaan mendasar untuk tiap program unit. Tulis pertanyaan mendasar untuk tiap program unit. Program unit di sini maksudnya adalah kalau kurikulum non tahfidz ya, berarti misalkan ada fikih di sini. Maka fikih ini standarnya apa? Kitabnya apa? Durasi pembelajarannya seberapa? Yang layak untuk mengajar kualifikasinya seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus dihadirkan sebelum nanti kita menyusun kurikulum. Kalau dalam halaqah Qur'aniyah berarti misalkan program yang kita masukkan ada 4, talqin, tasmi', murojaah, sama tajwid. Tafsir nggak usah dimasukkan dulu, nggak apa-apa lah, kan tadi hampir ijma' antum ya. 18 orang yang mengatakan bahwa tafsir itu sulit untuk dimasukkan ke program atau kurikulum tahfidz. Katakanlah 4, talqin, tasmi', murojaah sama tajwid. Nah, ini talqinnya kita buat talqin ini standar lulusnya apa? Siapa yang mengajar? Buku panduannya apa? Kita letakkan pelajarannya jam berapa? Butuh controlling apa enggak? Absensinya bagaimana? Nanti dengan tasmi' pun sama. Tasmi' ini nanti setiap harinya minimal berapa? Tujuan akhirnya berapa? Murojaah juga sama. Nanti setiap program unit itu nanti dihadirkan atau diperjelas dulu variabelnya sebelum lebih lanjut dimasukkan dalam kurikulum. Kemudian berikutnya sesuaikan materi dengan masanya. Ya kalau programnya 2 tahun tidak usah muluk-muluk sampai 30 juz mungkin plus sanad. Tidak usah muluk-muluk seperti itu. Kalau memang 3 tahun tapi 3 tahunnya tidak fokus hanya tahfidz, ya tidak usah terlalu muluk-muluk
3 tahun 15 juz misalkan. Disesuaikan materinya. Kemudian yang terakhir, siapkan rencana penilaian. Baik penilaian terhadap program unit maupun terhadap kurikulum atau program secara umum dan garis besar. Evaluasi maksudnya itu. Harus terus ada evaluasi. Terus sunnatullahnya dalam kurikulum itu mesti dia prosesnya, yang pertama dia disusun, diterapkan, dievaluasi, direvisi, diterapkan lagi, dievaluasi lagi, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai ketemu, tidak saya tulis, sampai ketemu pola atau program yang memang sudah nyaman dan sudah proporsional. Bongkar pasang kurikulum itu udah hal yang maklum. Yang penting penerapan itu jangan sampai cuma setengah-setengah. Kurikulum kita susun, kita berlakukan pada angkatan pertama. Angkatan pertama baru setengah tahun kita rombak, kita ganti kurikulumnya. Itu nanti tidak efisien. Kenapa? Karena belum selesai diterapkan sudah langsung direvisi. Harusnya diterapkan dulu, dilihat outputnya, dievaluasi, baru direvisi, kemudian diterapkan lagi. Yang sering kita lihat, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan swasta atau program-program yang dia mandiri, tidak nginduk kepada satu program tertentu, baik dari pemerintah atau di luar pemerintah, itu seringnya gitu, nyusun kurikulum, semangat, targetnya, wah keren pokoknya ini alumni kita nanti hafal 500 hadis plus 30 juz mungkin misalkan. Ketika dijalankan ternyata kayaknya kok berat ya santri-santri kita ya menjalani program ini ya. Ayo kita ubah aja kalau gitu, kita turunkan. Nah, itu nanti kalau evaluasi dan langsung revisinya itu di tengah-tengah perjalanan nanti akan kurang efisien. Lebih baik dijalankan dulu selesai 1 tahun baru kemudian dievaluasi, sehingga nanti bisa dilihat secara utuh. Oh kemarin selama perjalanan 1 tahun itu aspek ini tidak kondusif, tidak sesuai yang diharapkan karena faktor bla 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 bla. Berarti nanti tahun depan harus ada yang diulangi, harus ada yang direvisi, dievaluasi. Paham maksudnya ya? Oke. Sekarang coba kita buat satu sampel, satu contoh. Dimatikan dulu proyektornya, kita ke ini papan tulis. Mau target dulu apa lini masa dulu?
Lini masa dulu ya. Kita buat misalkan 3 tahun. Targetnya kita buat berapa juz? Ini haki ya, khususnya di dalam haki ini. Targetnya kita buat berapa juz? 12, katakanlah 12 juz ya. 12 juz, lini masanya 3 tahun, kita kasih judul kurikulum 12 juz. Mungkin atau biasa saja? Mungkin 12 juz mungkin. Oke. Untuk yang keempat dan seterusnya nanti menyusul. Sekarang program yang ingin kita masukkan di poin yang kelima itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Program yang akan kita masukkan untuk mencapai target 12 juz mungkin. Misalkan 1, talqin, jelas. 2, tasmi'. 3, murojaah karena mungkin. 4, tajwid sebagai kontrol. Tafsirnya enggak? Enggak usah ya. Lini masa 3 tahun ini kita breakdown dulu biar nanti lebih mudah dalam membagi. 3 tahun SMP apa SMA nih? SD? SMP ya, katakanlah SMP. SMP 3 tahun. 3 tahun artinya kan ada 6 semester. Nah, 6 semester ini tinggal kita bagi aja. Talqinnya misalkan kita buat program di awal. Berarti talqin 1 semester. Kelamaan enggak? 1 semester kelamaan enggak kira-kira? Untuk menjawab kelamaan atau tidak, yang harus kita bayangkan adalah input yang masuk ke lembaga tingkat SMP. Kira-kira input yang masuk ke lembaga tingkat SMP itu butuh sampai satu semester atau tidak untuk menyetandarkan tajwid dia. Minimal itu dia di level 4. Mudutnya beres. Minimal kalau belum bisa sampai mahoret dan sifat. Ya katakanlah yang masuk itu ada alumni MI, ada alumni SDIT, ada alumni SD negeri, ada alumni homeschooling. Apa? Enggak sekolah. Ya sekolah kan homeschooling. Ya sekolah tapi di rumah. Katakanlah satu semester ya. Oke. Terus sekarang tasmi' murojaah. Berarti kan berjalan bareng. Tasmi' sama murojaah kan berjalannya bareng. Tajwid juga berjalan bareng. Nanti dimasukkan dalam pelajaran. Artinya 3 program ini kita hitung atau kita bagi dengan sisa waktu 6 semester dikurang 1 semester. Berarti berapa? 5 semester. Nah, karena ada kata mungkin di situ, maka artinya perlu ada program murojaah sampai dia bisa 1 majelis 12 juz. Logikanya kan gitu. Karena yang namanya mungkin ya minimal pernah diujikan 1 majelis. Kalaupun setelah ujian 1 majelis tidak ada ujian istimror. Idealnya setelah ujian 1 majelis ada ujian istimror. Kemarin udah ada ujian istimror belum? Antum? Sudah ada ujian istimror setelah 1 majelis? Belum, Novan? Nah, belum. Idealnya setelah 1 majelis ada ujian istimror untuk mengecek betul-betul kedobitan dan kelancarannya, kemungkinannya. Nah, kira-kira memungkinkan 12 juz itu untuk murojaah butuh waktu tersendiri atau bisa berjalan bareng dengan setoran?
Harus sendiri ya. Berarti kita alokasikan 1 semester. 1 tambah 1 2 berarti 6 kurang 2 ada 4. Tasmi plus murojaah dan tajwid 4 semester. Terakhir berarti murojaah akhir ya, murojaah akhir atau dauriyah berarti kan, dauriyah fase akhir 12 juz 1 majelis dikasih alokasi waktu 1 semester. Berarti menghafal 12 juz alokasi waktunya ada berapa? 4 semester. Ya kan? Karena 1 semester dipakai talqin, 1 semester dipakai untuk persiapan murojaah akhir, ujian akhir. Sehingga 12 juz waktu menghafalnya ada 4 semester. Ya tinggal kita bagi 12 bagi 4 berapa? 3 juz 3 juz 3 juz 3 juz. Ini berarti kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2, kelas 9 semester 1. Yang ini kelas 9 semester 2. Bisa ngikuti alurnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tinggal kita breakdown dalam 1 semester talqin. Nah, standar akhir yang ingin kita capai dari talqin itu apa di semester pertama? Misalkan beres mudutnya minimal atau setidaknya sudah masuk ke mahorid dan sifat. Oh, berarti kalau gitu kita perlu 2 komponen inti, 1 buku pegangan, 2 SDM pengajar. Ya kan? Misalkan ini standarnya berarti ya, standar level 4. Salah. Tajwid level 4. Yang dibutuhkan 2, 1 buku pegangan, 2 SDM pengajar. Mana yang ditentukan lebih dulu, Ustaz? Mana yang ditentukan lebih dulu? SDM dilihat dulu, sudah ada apa belum? Kalau sudah ada, dilihat kualifikasinya. Dia menguasai kitab apa? Kalau SDM-nya alumni Surul Quran, ya berarti bisa dipilih mau pakai Jazari atau Tuhfatul Atfal. Tapi penentuan buku pegangan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Siswa SMP kira-kira lebih cocok Tuhfah dulu atau Jazari dulu? Tuhfah dulu. Oke, berarti buku pegangannya Tuhfah. SDM-nya antum kan, alumni NG kan? Buku pegangannya Tuhfah, SDM-nya alumni NG. Nah, kalau sudah ketemu buku pegangan dan SDM pengajarnya, nanti tinggal dibuat kurikulum Tuhfatul Atfal. Bagaimana cara membagi kurikulum Tuhfatul Atfal? Ya tinggal dilihat 1 semester waktu efektifnya berapa. 6 bulan saat tidak mungkin. 1 semester itu paling panjang, yang efektif 5 bulan. Kalau dipotong dengan liburan akhir pekan itu paling mentok 4 bulan, kalau enggak 3,5. Dalam durasi sekian itu dilihat buku pegangan. Cara paling simpel membuat kurikulum menggunakan 1 buku pegangan adalah dengan melihat fahros. Ini enggak saya tulis, kalau antum mau catat ya monggo, kalau enggak antum catat yang penting antum ingat. Ada videonya ya. Oh. Dilihat fahrosnya. Setelah melihat fahros kemudian dibagi dengan waktu yang tersedia.
Misalkan kalau dalam Tufah itu bab pertama apa? Pembahasan paling awal apa? Ya mukadimah, setelah mukadimah maksudnya. Nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun dan tanwin ada di situ ada 5 pembahasan: idhar, ikhfa, iqlab, idhar, idgham, bilaguna dan biguna, iqlab sama ikhfa. 4 pembahasan. 4 pembahasan ini sepertinya 1 bulan cukup. 1 bulan cukup. Nah, nanti standarnya, standar level 4 itu apakah hanya teori atau plus praktek? Nah, kalau plus praktek berarti dalam sehari itu dihitung jam untuk teorinya berapa, untuk prakteknya berapa. Harus sedetail dan serinci itu, Ustaz. Iya. Sampai pada taraf harus dibuat standar lulusnya itu nanti menggunakan metode apa. Harus ada ujiannya. Baik teori atau praktek atau lisan. Kalau saya kan pakainya metode evaluasi pakai tulis, karena kalau saya mau menggunakan metode evaluasi bilisan satu-satu tak wawancara, waktunya tidak tersedia, waktu kita singkat, makanya saya ambil metode yang paling ringkas pakai tulis. Walaupun tidak, kalau ada yang nilainya di bawah 70 itu tidak saya anggap dia tidak paham, bisa jadi dia paham, cuma untuk mengungkapkan dan mengekspresikan dalam bentuk tulisan itu memang kadang ya kayak itu tadi nggak bisa dibaca lah. Ketika dibaca ini maksudnya apa, kok muter-muter ini, yang dimana adalah begini begitu nih. Tapi ketika kita panggil, kita tanya, dia bisa menjelaskan. Ternyata ada model orang yang memang gitu. Di sini tuh penuh, saking banyaknya maklumat yang di sini. Berjubel di sini nih, antri dia udah desek-desekan mau keluar ini. Sehingga ketika ditulis itu yang keluarnya malah kelunding sini. Kayak gitu memang. Tidak masalah, tidak masalah. Atau ada orang yang ujian tulisnya tidak mampu, ditanya wawancara tidak mampu, tapi ketika disuruh praktek langsung bikin program. Ada juga yang model seperti itu. Makanya yang kemarin nilainya di bawah 70-an itu nggak usah khawatir, nggak usah, wah ini saya enggak. Saya percaya antum punya insting dan kelebihan di aspek yang lain. Gitu. Nah, kalau kita mencela ikan karena dia tidak bisa manjat pohon, kan berarti siapa yang bodoh? Kalau kita mencela ikan karena dia tidak bisa manjat pohon, ya berarti kita yang bodoh. Kan gitu. Jangan paksa ikan untuk manjat pohon dan jangan paksa kera untuk berenang ke dalam lautan. Jangan paksa burung untuk berenang dan jangan paksa ikan untuk terbang. Paham maksud saya ya? Artinya ada anak-anak yang memang modelnya itu seperti ikan, dia pintarnya berenang, ya jangan antum paksa untuk terbang. Tapi kan kita lembaga tahfidz, kalau dia nggak mampu tahfidz, lah salah siapa kamu terima di lembagamu? Makanya bikin ada ujian seleksi, biar nanti input yang masuk itu ya memang ikan semua, sehingga kita ngajari renang, kan gitu. Kita passionnya di bidang renang, pengen lihat ikan yang berenang dengan baik, dengan bagus, tapi yang kita masukkan ada dari kalangan paham maksud saya ya? Nah, gitu. Artinya ketika nanti input yang masuk untuk kita proses dalam kurikulum itu ada yang memang tidak sesuai dengan standar target dan program, ya kita nggak usah kita jangan mengeluh, kita harus siap dari awal, begitu. Itu talqinnya. Kemudian selama 4 semester ini nanti kan berarti masih ada perlu tajwid untuk menyempurnakan level 5 makhorid dan sifat. Pakai apa? Pakai Jazari misalkan. Pakai Jazari dibuat target misalkan kelas 8 semester 1 beres makhorid dan sifat. Nanti dibuat juga ada program evaluasinya. Sisanya nanti untuk pelengkap
pelengkap sisa setelah makhraj dan sifat. Murojaahnya, nah nanti dibuat misalkan tasmi dalam satu semester 3 juz. Satu semester itu misalkan yang efektif ada 4 bulan. 4 bulan berarti 30 kali 4 120 hari. 120 hari ya. Per semester 3 juz. 3 juz per semester. Kita katakan bahwa per semester yang hari aktifnya bisa kita pakai 4 bulan. 4 bulan sama dengan 4 kali 30 120 hari. 3 juz kita breakdown menjadi 30 lembar atau 60 halaman. Berarti minimal dalam satu hari store-nya berapa? Minimal setengah halaman dalam satu hari. Konklusinya ya berarti setengah halaman per hari. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa waktu 120 hari ini tidak semuanya kita pakai untuk setoran, untuk ngafal. Harus ada ujian-ujiannya, ujian kenaikan juz, ya kan? Berarti kita padatkan saja misalkan atau gini, kita skema dulu untuk murojaahnya 3 juz per semester. Ini tasmi' ya. Ini murojaah. Kira-kira kalau untuk anak usia SMP, dia ujiannya nunggu selesai 1 juz baru 1 juz 1 majelis. Berat enggak buat dia? Enggak. Kalau enggak berat ya enggak apa-apa, berarti alokasi waktu untuk ujian per juznya kita buat lebih singkat. Mungkin setelah selesai setoran 1 juz kita kasih alokasi waktu untuk persiapan berapa hari? 2 hari. Antum bisa persiapan 1 juz 2 hari? Oke, 2 hari misalkan. Waktu prepare ujian kenaikan 2 hari per juz. 2 hari per juz. Tetap harus ada kita kasih waktu toleransi, biar nanti kita tidak terlalu ekspektasi tinggi terhadap kurikulum. Katakanlah misalkan kita ambil anak yang paling rendah tingkat kecerdasannya. Kayaknya kalau 2 hari tidak cukup. Kira-kira kita kasih toleransi waktu berapa? 10. 4 ya. Waktu toleransinya 4. Berarti butuh 6 hari untuk prepare 1 juz. Dikali 3 berarti 18 hari. Kita bulatkan saja menjadi 20. Berarti 120 dikurangi 20. Dikurangi 20. Berarti tinggal 100 hari untuk setoran hafalan baru 3 juz. Ini katakanlah misal kita buat skema ujiannya per juz. Kalau kita buat skema ujiannya misalkan per setengah juz, tidak masalah. Kayaknya kalau per juz ini berat untuk siswa. Oke, kita buat aja kalau gitu per setengah juz. Berarti setoran begitu dapat setengah ujian. Setoran dapat setengah ujian, setengah lagi baru setelah itu satu juz. Kalau misalkan nanti anak didik atau siswa itu kok masih
belum bisa mengikuti skema itu, artinya belum lancar, maka dibuat lebih rendah lagi, per 1/4 juz. Di setoran dapat 1/4 ujian, setoran dapat 1/4 ujian digabung, setoran dapat 1/4 ujian digabung 3/4 sampai satu majelis satu juz. Begitu. Baru kemudian nanti kita skema yang paling akhir adalah murojaah akhirnya. Nah, murojaah akhirnya nanti kita bisa perbanyak di situ, ada murojaah sama ustadz, ada murojaah sama zamil, ada tugas murojaah fardiyah 1 hari berapa juz, kan gitu. Dibuat step by step sebagaimana yang kita terapkan di Nasirul Quran. Nah, setelah selesai semua perangkatnya ini, skema-skemanya, baru kemudian kita pikirkan itu poin yang ke-7. Siapkan rencana penilaian. Penilaian standar talqinnya, penilaian kenaikan 3 juz pertama, penilaian kenaikan 3 juz kedua, penilaian 3 juz ketiga, penilaian 3 juz keempat, kemudian penilaian 12 juz yang terakhir. Setelah selesai diterapkan, dijalankan, kemudian dilihat outputnya. Dari misalkan 15 siswa yang mampu sampai 12 juz satu majelis berapa? Dari 15 misalkan yang mampu 12. Oh, berarti tidak perlu banyak perombakan. Karena yang 3 itu ya memang faktor gawan. Jarang sekali ada satu angkatan semuanya sesuai dengan target, kan jarang gitu. Kecuali targetnya yang memang kita pasang rendah, insya Allah bisa. Kalau targetnya itu kita ambil pertengahan, biasanya yang paling bawah, paling rendah itu nanti tidak bisa mencapai. Mesti ada aja yang tidak bisa mencapai, dan itu tidak masalah, Tapi kalau misalkan setelah kita terapkan, dari 15 siswa itu hanya 1 yang berhasil, berarti perlu ada yang dikoreksi. Angka 12-nya mungkin perlu diturunkan, atau mungkin dilihat track record murojaahnya. Oh, ternyata murojaahnya tidak dikontrol dengan baik oleh musyrif, berarti musyrif perlu dijewer. Dan sebagai mas'ul tafid, poin yang paling harus dia perhatikan selama tahun berikutnya adalah bagaimana mengontrol para musyrif halaqah, kan gitu. Setelah selesai semua skema plus dengan penilaiannya, baru kemudian ditentukan schedulingnya, jadwal-jadwalnya, kemudian kumpul bareng dengan seluruh SDM yang nanti akan mengampu tahfidz, disepakati adab-adab dan etika yang nanti dijalankan. Tidak harus sama sebagaimana di kitab. Mungkin misalkan kita pagi ada jam tasmi' jam 5 sampai jam 6:30. Boleh musyrif keluar sebelum 6:30. Yang penting santri dikondisikan tidak boleh keluar dari halaqah kecuali setelah jam sekian. Supaya efektif halaqah pagi, karena dia tasmi' hafalan baru, maka kita sepakati bahwa halaqah pagi seluruh musyrif halaqah tidak boleh membawa HP misalkan. Plus nanti pembagian halaqahnya, pembagian lokasinya, dibuatkan absensinya dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Ini kurang lebih langkah-langkah untuk menyusun program atau kurikulum tahfidz dan sampel sederhananya. Ini tidak saya buatkan contoh standar evaluasinya, penilaiannya. Nanti penilaian itu bisa antum rancang sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah antum jalani di Nasirul Quran. Yang pasti kalau yang kita terapkan di sini semuanya insya Allah sudah sudah ada standar-standarnya. Bahkan ujian per juz, ujian kelipatan itu kan kita sudah ada standarnya. Per juz kalau salahnya di atas 10 berarti remedi. Per juz kalau durasinya di atas 40 berarti remedi. Itu kan di antara contoh standar-standar. Dan nanti untuk anak-anak bisa enggak kita rombak? Ya bisa, enggak masalah. Kalau di kitab itu kan per halaman dikasih toleransi salah 2.
2 kali. Kalau udah 3 kali harus diulang. Berarti dalam satu juz maksimal 40. Per halaman 2. 1 lembar 4. Ada 10 lembar. Berarti 40. Misalkan nanti dibuat standar, karena ini anak-anak sepertinya kok berat kalau satu jusnya maksimal salah 10, oke lah. Kita kasih toleransi 20 juz. 20 kali salah. Ada itu dulu pondok tahfidz putri, standar kenaikan juznya atau standar ujian satu majelisnya itu per juz tidak boleh salah di atas 5 kali. Perempuan. Kalau salahnya di atas 5 kali mengulang, dan ngulangnya tidak seperti yang kita terapkan di sini ya, juz yang dia gagal, ngulangnya dari awal. Oke, berikutnya kita bagi kelompok untuk tugas menyusun kurikulum. Dinyalakan lagi anunya, proyektornya. Agak beda ya. Ini yang sudah presentasi siapa aja? Sampai Mas Mufti ya? Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 kita bagi jadi 4 kelompok ya. 2, 3 bagi 4 berarti berkelompok 6. Kita ambilkan dari 10 bagi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ada yang 2, ada yang 3. Ini mufti mana sih? Enggak, mufti kan sudah kan? Yang belum Ibnu kan? Nah.
Nah, ini kelompoknya. Futsal. Ini mousepadnya sensitif banget ya. Duh. Masya Allah. Alhamdulillah laptop saya nggak Lenovo. Iya sih. Loh, malah hilang. Loh, astagfirullahaladzim, malah hilang ya. Pakai mouse aja, pakai mouse. Sini. Yes. Ini ya pembagian anunya, kelompoknya. Tuh. Kelompok 1 Hanif, Haidar, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri. Kelompok 2 Fatih, Fakhri, Naufal, Rama, Yakub, Subhan. Kelompok 3 Farhan, Sidik, Lintang, Gozi, Sahban, Yahya. Kelompok 4 Rosyid, Mu'ad, Mufti, Yoga, Zaki. 5 orang. Ada yang mau pindah kelompok? Kenapa ga? Dipindahin. Hah? Pindahin paksa. Ketuanya nama yang paling atas ya. Nomor 3 bawah. sekali kali.
Apa sih? Guzina. Arkan. Kelompok 3 siapa ketua? Guzi ya. Oke, tak pindah ke atas saja lah. Silakan nanti masing-masing kelompok menyiapkan setidaknya minimal antum susun program tahfidz sebagaimana program tahfidz yang ada di NG untuk awalan. Yang ada di buku kode etik antum ada program tahfidz. Tasmi adalah target berapa per hari, kan? Talqin adalah kemudian murojaah adalah kemudian ada pembagian murojaahnya. Kan gitu. Target sama waktunya berapa saat? Mau saya yang buatkan apa antum tentukan sendiri? Nah, lebih enak tentukan sendiri. Sementara yang saya buat kayak gini nanti kita sempurnakan dengan kalau yang draft awal antum sudah jadi. Nah, draft awal sudah jadi nanti kita masukkan di sini ada targetnya, kemudian lini masa waktunya. Nah nanti untuk rincian yang model seperti ininya nanti masing-masing kelompok harapan saya bisa ditulis pulpen boleh, diketik juga enggak masalah gitu ya. Yang penting kalau memang mau ngetik nanti ngetiknya jangan sampai mengganggu aktivitas atau alokasi jadwal yang lain. Sementara ini untuk tugas per kelompoknya. Lah ada tugas yang enggak per kelompok Ustaz? Ada. Tugas masing-masing. Tapi untuk tugas yang masing-masing nanti saya tak diskusi dulu dengan asatidz yang lain perlu atau tidak. Kalau di Kaldik kita ini kita tanggal 9 ya, tanggal 10 ya. Kita di sini merancang kurikulum. Besok hari Senin masuk pasal kedua Ibnu sama Lukman. Kemudian hari Selasanya evaluasi praktek, seterusnya lah apa? Kenapa? Evaluasi kenapa? Hah? Lah kan materinya sehari selesai. Ya sudah, besoknya langsung kita evaluasi lah. Lah biasanya kan gitu kan, kemarin gitu kan. Evaluasi kan per pasal. Sedikit ini kok. Berapa lembar pasal kedua? Lukman. 6-an kalau enggak salah. 9 ya. Lah nanti untuk presentasi kurikulum yang sudah disusun tanggal 16, berarti pekan depan. Hari Sabtu nanti 2 kelompok, hari Ahad 2 kelompok. Kelompok berapa saat? Terserah saya. Mood Ustadz. Maka untuk outline kurikulum secara garis besar paling hendak diselesaikan 1 atau 2 hari, biar nanti rincian kayak gininya bisa digarap dalam jangka waktu selebihnya 5 atau 6 hari. Coba nanti antum lihat yang ada di kode etik lah, kurang lebih nanti nyusunnya seperti itu. Boleh minta file Word-nya kode etik tak? Tidak boleh.
enak aja tinggal kopas nanti. Disusun sendiri nanti ya. Itu di pekan depan Sabtu Ahad depan kita presentasi kurikulum, sekaligus nanti kita lihat ada yang perlu diubah apa enggak, perlu kita bongkar pasang apa enggak. Kalau memang ada ya nanti kita diskusikan di akhir sebelum penutupan kajian halaqat Qur'aniyah. Begitu kira-kira untuk materi hari ini menyusun kurikulum atau program tahfidz. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup? Atau mungkin perlu ada pengulangan refresh kaitannya dengan 5 uslub? Atau cukup refresh 5 uslub melalui ini nanti setelah kita koreksi Huruf 3 atau bagaimana? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Gimana, Novel? Tadi itu pembuatan kurikulum itu bersamaan sama peraturan yang gitu juga. Peraturan apa? Nah, Peraturan di halaqah. kan kayak yang di pada itu kan gitu. Oh, ada ininya ya. Apa hanya sekedar umum gitu? Program tahfidznya dulu aja. Atau ada yang bisa mengambilkan buku kode etik? Tolong diambilkan. Salah sopo ning mburi cedek lawang. Ibnu udah siap besok? Sudah dibaca berapa kali? Baru sekali. Sudah disimakkan ke siapa bacaannya? Sudah diskusi sama siapa? Didiskusikan sama teman. Kalau malu sama ustaz sama teman minimal. Lukman, udah baca berapa kali? Belum selesai. Awamilut tahfiz ya. Antum berdua ya. CMTX. Nah, ini loh. Program tahfidz ada uraian program tahfidz. Uraian program tahfidz ini kan definisinya tasmi' itu apa? Kemudian ketentuan tasmi', hafalan baru. Nah, ini yang nanti harus antum susun berdasarkan planning, perencanaan dalam durasi yang antum tentukan dengan target seperti berikut itu nanti per harinya berapa. Tasmi' dilaksanakan 6 hari dalam 1 pekan. Dan nanti boleh tidak kita buat kurikulum yang kita susun itu dalam sepekan setorannya cuma 4 kali, tidak masalah. Yang penting proporsional dengan targetnya. Paham maksudnya ya? Boleh tidak kalau dalam sepekan kita buat setorannya cuma 2 kali, tidak masalah. Barangkali memang dalam sepekan waktu efektif untuk tahfidz cuma 4 hari, sehingga 2 hari kita pakai untuk setoran, 2 hari untuk murojaah. Apapun nanti yang antum tentukan dalam kurikulum yang antum susun, ya nanti dipresentasikan dan nanti kita akan kupas kenapa kok murojaahnya dibuat seperti ini, kenapa kok tasmi'nya dibuat seperti ini, dan seterusnya. Sampai pada tataran jam-jamnya juga ya nanti ya disusun. Murojaah, tahsin qiraat, tilawah, talqin dan tilawah. Berarti kalau di kode etik sampai halaman 14. Untuk tata tertib halaqah tidak perlu antum susun, tidak masalah. Yang penting dari halaman 10 sampai 14, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dilihat kode etik masing-masing. Ini punya siapa, Sobat? Punya antum? Ambil mereka. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Sobat. Nah. Begitu, ada lagi? Ya. Objeknya juga antum yang memproyeksikan. Bisa antum buat rumah Quran, bisa antum rancang untuk anak TPA, bisa antum rancang untuk anak SD, SMP, SMA. Tafadhol. Loh, TPA enggak apa-apa, TPA. Antum buat aja TPA misalkan. Target anak-anak TPA selesai hafalan juz 30 mungkin.
Nah, berarti durasinya berapa, targetnya apa? Anak-anak TPA itu ngajinya kepada antum itu dalam sepekan berapa kali dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Terbayang ya? Terbayang nggak nih? Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau di istifsar istibian, kurang lebih itu. Nanti tafadhol masing-masing kelompok, terutama ketuanya untuk mengkoordinir, menyusun dan membagi. Barangkali nanti tasmiknya siapa, talqinnya siapa, biar nanti lebih ringan. Khalas, nah tatim bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.